La taq'ud fil mazbalati. Poin yang ke-89. Jangan duduk di tempat sampah. Jangan tinggal di tempat pembuangan sampah. Fatahurru alaikal kilab, kamu akan dibanjiri, akan dipenuhi oleh anjing-anjing mencari bangkai-bangkai itu. Kalau yang pasti mah lalat ya. Lalat atau anjing? Lalat ya pasti. Tempat sampah kan banyak lalatnya. Pasti akan dikerumuni oleh lalat-lalat itu. Anjing mah kadang-kadang ada. Iya. Kadang-kadang juga nggak ada. Ya mungkin ini karena zaman dahulu ya anjing masih banyak di padang pasir gitu, akhirnya ya iya di Mekah saja saya juga kaget ya pertama kali saya masuk kota Mekah. Saya putus dulu tahun 76, yang waktu itu juga datang dari Indonesia Yai Hussein Muhammad, Yai Said Akil ke Mekah untuk belajar waktu itu tahun 76 itu. Saya sudah 5 tahun yang lalu, tahun 71. Nah, di malam hari saya pulang dari Ka'bah menuju ke rumah kosan, bukan kosan ya. Jadi saya nggak bayar di sana tuh. Saya, ibu saya dan keluarga saya kalau di Mekah itu nggak bayar, karena di sana punya tanah wakaf, rumah wakaf 3 tingkat. Itu wakafnya kakeknya ibu saya. Jadi di sana itu yang nggak bayar, tinggal aja. Sekarang udah gusur pelebaran sih, udah dipindahkan, diganti rugi oleh pemerintah di Jeddah. Jadi tidak di Mekah lagi, di Syamiyah namanya situ. Nah itu di tengah perjalanan menuju pulang itu banyak anjing mengejar anjing lain yang datang ke situ. Jadi kayak kecak pelangon, kayak kerak pelangon tuh ada wilayah-wilayahnya. Wah banyak banget. Jadi di kota Mekah juga banyak anjing dan tidak diapa-apain, nggak ada. Yang benci anjing kan kamu di sini yang Wadul Syafi'i, ya. Sana enggak. Dan orang Islam juga di sana melihara anjing kok. Itu ya. Ya, jadi atau mungkin ini menyebut anjing ini mungkin An-Nafri mazhabnya Syafi'i juga ini. Barangkali ya kan. Jadi kalau non Syafi'i mah melihara anjing kok. Mereka masyayikhnya, malah muftinya juga punya anjing. Saya juga pernah dikasih anjing kok. Atau di Tunisia. Ya tapi kan meyakininya kan najis. Saya kan mazhabnya Syafi'i. Jadi ya saya nggak mau nyentuhnya. Ya pokoknya makanan saya lempar-lemparin aja gitu. Rupanya karena dia terlalu diikat sampai akhirnya jalannya pincang. Yang ngasih anjing marah. Kamu kenapa nggak dipelihara? Ya nggak mau sebenarnya. Nggak disayang nih anjing bermanfaat, jaga rumah segala macam, yang nggak bisa. Ya udah saya ambil lagi, silakan dia ambil lagi. Disuruh pokok siapa nggak dikirim. Iya bagi mereka nggak ada masalah, yang nggak najis gitu. Kalau kita Imam Syafi'i kan nggak kepalang tanggung, sekali menajiskan najisnya najis mughalladhah. Yang disucinya harus 7 kali, salah satunya dengan tanah. Iya, bayangkan.
Nah, tapi hadisnya sendiri juga tidak mencerminkan itu. Idza walighal kalbu ina'a ahadikum, bejana kamu, bukan tangan, bukan pakaian, bejana itu sendok, piring, itu ina ahadikum falyaghsilu sab'an yahdahuna biturab, 7 kali disuci, 1 kalinya dengan tanah. Itu semacam itu. Jadi mengapa dengan tanah? Karena ya bakteri, kuman-kuman, virus-virus banyak sekali, itu matinya ya dengan tanah. Seperti terbukti sekarang bakteri tuberkulosis, TBC, itu makanya harus bikin pengidon, tempat meludah orang kalau kena TBC itu di rumahnya siapin, tidak boleh, jangan meludah sembarangan, tapi bikin pengidon tempat ludah, dikasih tanah, jadi setiap meludah dikubur, karena bakteri itu akan mati. Bakteri tuberkulosis itu akan mati dengan tanah, itu terbukti. Itu dia lebih ampuh daripada deterjen kok. Ya, deterjen pakai apa? Sampo, pakai sabun apa namanya? Detol ya, dan sebagainya. Masih efektif tanah daripada itu semuanya. Gitu. Waq'ud fil qasar al-masun. Jangan tinggal di tempat pembuangan sampah. Nanti kamu akan dikerubut oleh anjing. Tetapi tinggallah di istana yang terpelihara. Wasudda alaikal abwab, dan pintu-pintu tutup yang rapat. Wala yakunu ma'aka fanin ghairuka, dan jangan ada orang lain selain kamu yang sama-sama fananya. Wa in tala'at syamsun aw tarannama ta'irun autaran nama ta'irun fastur wajhaka anhu. Sekalipun matahari telah terbit, tutup pintu rapat-rapat, ya, jangan ada orang lain. Sekalipun matahari terbit, sekalipun burung-burung berkicau, jangan buka jendela, tutup sudah rapat. Fastur wajhaka, tutupilah wajahmu, anhu, dari burung-burung berkicau. Fa innaka in ra'aita ghairi, karena engkau, ketika engkau melihat selain aku, ketika engkau melirik, buka jendela, buka pintu, dan matamu melihat orang lain, melihat selain aku, abaddahu, akan kau sembah. Sehari-hari kita menyembah orang yang kita kagumi. Sehari-hari kita menyembah orang yang kita takuti. Sehari-hari kita menyembah orang yang kita hormati. Makanya jangan biarkan matamu melihat selain aku. Nanti kau akan menyembahnya. Iya, begitu engkau ketemu dengan perempuan yang cantik cerita, Masya Allah, dileng, langsung pingsan, kemudian kelojot sampai lupa anak istri. Iya, semua harta mau kau berikan. Ya, kau sewakan rumah khusus buat perempuan yang cantik muda itu, dengan jaminan nafkahnya, belum kawin sudah menyembah, langsung menyembahnya. Ya, mengagumi kan menyembahnya, mengagumi sampai uangnya 15 juta setiap bulan, rumahnya dikontrakan di Cirebon, bisnis apa namanya, JSB CSB. Oh iya, kasih mobilnya Honda Civic, tergila-gila.
sampai hubungan dengan istri macet. Iya, mana anak lupa itu, karena engkau masih melihat selain aku. Apapun yang kau lihat nanti akan kau sembah. Oke. Setelah engkau yakin bahwa aku tidak akan menyembah siapapun, setelah engkau yakin bahwa engkau tidak ada yang engkau kagumi selain Tuhanmu, dan seterusnya, tidak yakin tidak ada yang kau takuti kecuali Tuhanmu, silahkan buka matamu, kau lihat dunia ini. Kalau belum yakin betul, hati-hati, pilih-pilih mana yang bisa dilihat dan mana yang tidak bisa dilihat. Iya. Paling tidak, kalaupun tidak menyembahnya, menginginkannya. Iya, itulah makanya saya mengatakan berulang, kenapa iklan itu dipasang di jalan, di tengah jalan, supaya kamu lihat persoalannya. Iya, di tengah kita kadang sedang main YouTube sendiri, sedang mendengarkan ceramah orang, ya. Ustadz Abdul Somad lagi senak-enaknya kita menikmati selamanya Abdul Somad, tiba-tiba jelek masuk iklan, kan? Ya kan mengganggu kenyamanan orang lain macam itu. Tapi itu YouTube ya itu sih hak perusahaannya. Ini yang di jalan-jalan raya yang melintang di tengah jalan tuh, yang segede-gede gajah tuh, itu kan mengganggu sekali sebetulnya. Tolong dong ditertibkan kalau bisa. Kalau bisa, kalau enggak ya usah. Kalau